Oke Bang, selamat siang Bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Bang, bro, gimana bro? Bang, ini melihat kasus Nikita Mirzani terhadap Reza Galadis, mungkin sebagai pakar hukum ya, gimana sih Bang mungkin Bang? Ya hari ini kan mereka sidang perdana untuk pidananya ya, yaitu mereka agendanya adalah dakwaan. Tinggal kita lihat aja nanti bagaimana jaksa penuntut umum ini menyampaikan dakwaan terhadap terdakwa ya. Kebetulan terdakwa kan hari ini juga didampingi oleh kuasa hukumnya Bang Dr. Fahmi. Saya yakin dakwaan-dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pasti akan dibantah oleh pengacaranya Nikita Mirzani. Dikenain kasus kekerasan dan TPPU nih Bang, apakah sudah pas Bang terhadap Nikmir dikenakan kasus seperti itu Bang? Saat ini kalau saya melihat pasal yang dikenakan terhadap Nikita Mirzani adalah pasal 368 yang dirubah jadi pasal 369 ya, terkait 369 terkait masalah dugaan tindak pidana pemerasan dan kekerasan. Nah ini tinggal kita lihat aja nanti apakah unsur pemerasan dan kekerasannya itu masuk nggak ya kan? Kalau mungkin nanti tidak masuk unsurnya, saya yakin pasti pengacaranya Nikmir akan melakukan bantahan gitu. Karena kalau kita lihat bahwa yang disampaikan dalam percakapan itu kan adalah satu kesepakatan gitu. Makanya pengacaranya Nikmir minta bahwa itu adalah gugatan perdata. Jadi bukannya ranah pidana tapi ranah keperdataan gitu. Nah ini TPPU-nya di mana sih Bang? Kalau seperti ini Bang, kan kita tahu bahwa ada dialog ya antara Ismail Marzuki dan RG ya Bang ya. Ya diwakilkan ya maksudnya betul, lewat lewat IM tangan kanannya. Betul. Nah TPPU-nya di mana sih Bang? Oke, kalau berkaitan dengan TPPU itu kan tindak pidana pencucian uang. Sekarang uang yang dicucinya itu mana gitu loh, ya kan? Kan harus ada predikat kriminal crime-nya gitu kan. Kalau predikat kriminal crime-nya nggak ada, apa yang mau di TPPU-kan, apa yang mau dicuci gitu loh. Kalau TPPU itu lebih kepada unsurnya adalah uang itu ada, kemudian uang itu disamarkan. Ya, misalkan uang itu hasil kejahatan korupsi, disamarkan seolah-olah itu bukan hasil kejahatan korupsi. Misalkan seolah-olah bisnis, mau bisnis properti kayak mau bisnis yang lain. Nah itu jadi unsurnya itu disamarkan gitu loh. Nah kalau ini predikat crime-nya aja tidak ada, bagaimana kita mau menerapkan pasal TPPU dalam perkaranya Nikita Mirzani? Jadi kalau menurut saya, pandangan saya nggak masuk untuk menerapkan pasal TPPU terhadap kasus Nikita Mirzani. Kalau dugaan pemerasan mungkin oke lah ya, masih nyerempet ya kan, dugaan pemerasan itu kan tipis lah dengan dia kesepakatan gitu loh. Jadi sama-sama perbuatan melawan hukum, tinggal dibuktikan aja nanti. Mungkin hari ini tinggal kita lihat bagaimana nanti reaksi atau action yang diambil oleh pengacaranya Nikita Mirzani terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Abang sendiri melihat Nikita Mirzani nih di sidang perdananya, mungkin gimana sih Bang melihatnya Bang, tanggapannya Bang? Kalau saya melihat Nikita Mirzani ini dia sangat kuat ya, artinya dia betul-betul hari ini tuh ceria gitu loh, dengan melihat gesturnya yang sangat siap untuk menghadapi persoalan ini, karena mungkin menurut dia yakin dia tidak bersalah ya kan. Dia tidak mencari DRG, tetapi DRG lah yang mencari dia. Justru kita bisa lihat dari situ, dia yang dicari. Kenapa dia harus dikatakan dia melakukan pemerasan gitu? Artinya kalau dia yang dicari berarti ada itikat baik dari pelapor ini untuk meminta jasanya seorang Nikmir gitu. Tapi kenapa diputerbalikan seolah-olah dia yang mencari gitu. Itu aja, itu logika hukumnya loh. Nah untuk hukuman atau yang pantas diterima Nikmir terhadap kasus ini tuh gimana Bang? Secara hukumannya tuh gimana sih Bang? Berapa lama, pasalnya gimana? Ya kalau misalkan, makanya saya sampaikan, kalau memang misalkan terbukti dugaan tindak pidana pemerasannya, ya maka paling nggak jauh dari 4 tahun. Tetapi kalau jika jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan apa yang dia dakwaan, maka Nikita Mirzani harus dibebaskan gitu. Ada filosofi yang berkaitan dengan perkara pidana ya. Ada yang disebut dengan sunset principle dan sunrise principle. Tujuan hukum itu adalah kepastian keadilan. Ketika memang orang melakukan satu tindak pidana, maka orang harus ditahan sesegera mungkin. Untuk apa? Jangan sampai ada perbuatan yang berulang-ulang ya kan, yang merugikan orang banyak. Tetapi jika tidak terbukti, maka sunset principle harus segera diambil tindakan, yaitu dia harus dibebaskan demi hukum. Ketika memang tidak terbukti bersalah dan dibebaskan, itu apakah dia bisa upaya buat menuntut balik, karena kan ini dirugikan ya? Oh pasti. Jelas di dalam pasal 77 KUHP, ketika penegak hukum dalam hal ini salah
mengambil satu sikap, satu tindakan, maka yang jadi korban adalah kan terdakwa, ya kan, atau tersangka. Maka kalau memang dia tidak terbukti, dia berhak untuk mengajukan meminta ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap pribadinya yang sudah hancur namanya. Oke bang, terakhir mungkin ada pesan bang untuk Nikita Mirzani bang dari abang sebagai praktisi hukum bang. Kalau saya menyampaikan mungkin sesama kita public figure, dan saya juga paham mengerti beliau, tetap berpositif thinking, berusaha menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Anggap aja ini adalah ujian untuk menaikkan kelasnya beliau sebagai seorang artis yang mungkin nextnya punya nama jauh lebih besar.